Nah, sekarang kita akan bahas soal latihan 8.1 ya dari buku paket halaman 221 ya, Dek ya. Kita ke soal nomor 1. Cobalah kalian tentukan peluang untuk kejadian berikut ini. Nah, ini ada 4 soal ya. Konteksnya adalah ketika kita melemparkan dua buah dadu secara bersama-sama ya. Oke, untuk menentukan peluang sebuah kejadian, rumus yang kita gunakan adalah PA ya sama dengan NA per NS. Nah, ini rumus dasar ya. Sehingga harus diingat-ingat, ini harus dihafalkan. PA itu adalah peluang kejadian yang diinginkan. Kemudian NA itu adalah jumlah seluruh kemungkinan yang memenuhi kejadian yang diinginkan tersebut. Nah, kalau NS itu adalah jumlah anggota ruang sampel. Jadi kalau di sini konteks pembicaraannya adalah ketika kita melemparkan dua buah dadu secara bersama-sama, maka ini adalah ruang sampelnya. Ya, mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk dadu pertama, kemudian ini adalah untuk dadu kedua. Lah yang di tengah-tengah ini adalah seluruh kemungkinan mata dadu yang bisa muncul ketika kita melemparkan dadu pertama dan dadu kedua secara bersama-sama ya. Total ada 36 kemungkinan. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya, di video materi. Berarti jumlah anggota dari ruang sampel dari 1,1 sampai 6,6 itu ada 36 anggota. Dengan kata lain, NS ya pasti sama dengan 36. Nah, sekarang tergantung NA-nya berapa ya. Contohnya soal yang A. Peluang untuk kejadian jumlah mata dadu yang muncul itu sama dengan 2 atau 3 ya. Kemungkinannya bisa 1 dan 1 ya kan, kalau dijumlahkan sama dengan 2, atau bisa juga 2 dan 1 dan 1 dan 2 ya kan, 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti total ada 3 kemungkinan ya kan, sehingga peluangnya akan sama dengan 3 per 36. NA-nya 3, NS-nya 36. Nah, kalau disederhanakan ini akan sama dengan 1 per 12 ya, gampang ya. Sekarang soal yang B. Peluang untuk kejadian jumlah mata dadu yang muncul lebih besar daripada 3 ya. Oke, ini adalah ruang sampelnya. Ini sama ya tabelnya ya. Jadi kemungkinannya itu kalau tidak 2 dan 1, 1 dan 2, kemudian 3 dan 1, 2 dan 2, 1 dan 3 dan seterusnya. Ya, diawali dari 21 dan 12 sampai yang terakhir 6 dan 6. Nah, ini kalau diarsir total ada 33 kemungkinan ya. Maka peluangnya akan sama dengan 33 per 36. Kalau disederhanakan berarti atas dan bawah dibagi 3 itu akan sama dengan 11 per 12. Sekarang soal yang C, peluang untuk kejadian jumlah mata dadu yang muncul ya Dek ya setidaknya sama dengan 3. Oke, ini ruang sampelnya ya. Berarti kemungkinannya itu dimulai dari 2 dan 1, lalu 1 dan 2 sampai 6 dan 6. Ya, jumlah setidaknya 3 itu berarti lebih dari 3 itu boleh, sama dengan 3 itu juga boleh. Yang tidak boleh, yang tidak memenuhi kriteria adalah kurang dari 3. Nah, berarti kalau diarsir ini ada 35 kemungkinan ya Dek ya. Hanya satu yang tidak memenuhi yaitu munculnya mata dadu 1 dan 1. Sebab kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, berarti total ada 35 kemungkinan yang memenuhi kriteria. Maka peluangnya adalah 35 per 36. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang D. Nah, ini ruang sampelnya ya. Peluang untuk kejadian jumlah mata dadu yang muncul lebih kecil daripada 3. Ya, lebih kecil daripada 3 ya berarti hanya satu kemungkinan saja, yaitu 1 dan 1. Nah, selain 1 dan 1, ini pasti lebih dari atau sama dengan 3. Berarti peluang untuk kejadian jumlah kedua mata dadu yang muncul lebih kecil daripada 3 adalah 1 per 36. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah tentang distribusi peluang, ya Dek ya.
Distribusi peluang merupakan deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Mungkin kalimat ini agak sedikit sulit dipahami ya. Kita lanjutkan dulu, nanti sambil kita membahas soal, saya yakin dan percaya tentunya adik-adik nanti akan paham dengan sendirinya apa sih yang dimaksud dengan distribusi peluang ya. Jadi distribusi peluang itu berbeda dari ruang sampel. Karena semua hasil harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan, harus dihitung. Misalnya tabel 8.2 distribusi peluang di bawah ini menunjukkan semua kemungkinan jumlah yang bisa diperoleh dari lemparan 2 dadu. Ini ruang sampelnya ya. Coba perhatikan tabel 8.2 distribusi peluang untuk jumlah 2 dadu yang dilemparkan secara bersama-sama. Yang paling kecil ya, jumlah kedua mata dadu adalah 2. Nah ini 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kemudian yang paling besar jumlah kedua mata dadu adalah 12. Nah ini yang paling besar ya Dek ya. Ini yang paling kecil. Nah kalau kita buat tabel dari jumlah sama dengan 2 sampai dengan jumlah sama dengan 12, inilah yang disebut sebagai tabel distribusi peluang untuk jumlah 2 dadu yang dilemparkan secara bersama-sama ya. Nah, salin dan lengkapi distribusi peluang ini dengan mengisi peluangnya. Oke, kita kerjakan di sini ya. Baik, yang jumlahnya 2. Nah, jadi jumlah kedua mata dadu itu sama dengan 2. Berapa peluangnya? Berarti kan ada satu kemungkinan ya Dek ya. Maka peluangnya sama dengan 1/36. Oke, paham ya? Kemudian yang jumlahnya 3. Berarti ada 2 kemungkinan. Nah ini coba saya hapus ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau tidak 2 dan 1 ya 1 dan 2. Nah maka peluangnya sama dengan 2/36 dan seterusnya. Nah nanti kalau kita kerjakan kira-kira seperti ini ya. Peluang jumlah kedua mata dadu sama dengan 4. Nah ini contoh lagi ya. Berarti kemungkinannya kalau tidak 3 dan 1, 2 dan 2 ya 1 dan 3. Ya kan? Ada 3 kemungkinan. Ya ruang sampelnya 36, berarti peluangnya 3/36. Sampai yang terakhir, di sini yang paling besar ya, jumlahnya 12, hanya ada satu kemungkinan, yaitu 6 dan 6 saja. Maka peluangnya akan sama dengan 1/36. Nah pertanyaan yang A, berapa jumlah dari semua peluang? Nah adik-adik, kalau peluang ini kita jumlahkan seluruhnya, ya ternyata nanti hasilnya akan sama dengan 1. Ya, jadi 1/36 ditambah 2/36 ditambah 3/36 dan seterusnya ya sampai yang terakhir. Kembali lagi di sini ditambah 1/36. Nanti ini akan sama dengan 36/36. Nah 36/36 ini sama dengan 1. Jadi prinsipnya jumlah seluruh peluang ya pada tabel distribusi peluang untuk jumlah 2 dadu yang kita lemparkan itu akan sama dengan 1. Nah ini penting ketika kita menggunakan yang namanya peluang kejadian komplement ya. Habis ini kita akan bahas. Sekarang pertanyaan yang B. Bagaimanakah kalian dapat menggunakan tabel distribusi peluang ya untuk mencari peluang pada latihan 8.1. Ini yang tadi kita kerjakan ya. Oke, ini saya munculkan lagi. Jadi di sini kita akan menggunakan tabel 8.2 yang tadi sudah kita isi ya, yaitu distribusi peluang untuk jumlah 2 dadu yang kita lempar bersama-sama. Nah, untuk soal yang A, di sini yang ditanyakan adalah peluang untuk kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 2 atau 3. Nah, maka berdasarkan tabel 8.2 untuk menghitung peluang kejadian jumlah 2 atau 3, adik-adik bisa menggunakan rumus P2 ya, peluang jumlah 2 ditambah peluang jumlah 3. Ya, jumlah 2 atau 3 ya berarti P2 ditambah P3. Peluang jumlah 2 itu 1/36. Peluang jumlah 3 2/36.
Kalau ditambahkan, dijumlahkan, itu akan sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. Ya, cocok ya dengan hasil yang tadi kita dapatkan. Sekarang soal yang B. Jumlah lebih besar daripada 3. Ya, ini maksudnya jumlah kedua mata dadu yang muncul itu lebih besar daripada 3. Nah, maka di sini kita akan jumlahkan ya peluang jumlah 4 sampai peluang jumlah 12. Nah, ini yang memenuhi. Ya kan? Ini cara pertama, ya, Dek ya. Jadi yang B, peluang jumlah lebih besar daripada 3 ya. Berdasarkan tabel 8.2 ini akan sama dengan peluang jumlah 4 ya. Ini kan lebih dari 3 ditambah peluang jumlah 5 dan seterusnya sampai yang terakhir yang paling besar adalah peluang jumlah sama dengan 12 ya. P4 3/36, P5 4/36 ya, dan seterusnya. Kemudian P12 ini 1/36. Nah, nanti hasilnya itu pasti akan sama dengan 33/36. Ya, silakan dicoba sendiri. Hasilnya pasti 33/36. Kalau disederhanakan ini ya sama dengan 11/12 ya, cocok seperti hasil yang tadi kita peroleh. Nah, ini adalah cara pertama. Oke, ini cara pertama. Sekarang cara kedua, kita akan gunakan peluang komplement ya, peluang kejadian komplement. Jadi begini, kejadian komplement dari kejadian jumlah lebih dari 3 itu berarti jumlah kurang dari atau sama dengan 3 ya, Dek ya. Berarti peluang jumlah lebih dari 3 itu nanti akan sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian komplemennya, yaitu jumlah kurang dari atau sama dengan 3. Berarti yang ini dan yang ini adalah komplemennya, ya kan? Jadi kejadian komplement itu istilahnya adalah kejadian yang berlawanan, yang kontradiksi dengan kejadian yang kita inginkan. Coba ya, berarti 1 dikurangi peluang 2 ditambah peluang 3. Nah, berarti 1 dikurangi peluang 2 itu adalah 1/36, peluang 3 itu adalah 2/36, sehingga 1 dikurangi 3/36 akan sama dengan berapa? 36/36 dikurangi 3/36 itu sama dengan 33/36. Nah, sama kan? Ya kan? Berarti ini kalau disederhanakan sama dengan 11/12. Jadi secara umum ya, Dek ya, peluang kejadian A itu akan sama dengan 1 dikurangi peluang A komplement ya. Jadi sekali lagi A komplement itu berarti kejadian yang berlawanan dengan kejadian A, berlawanan dengan kejadian yang diinginkan. Nah, ini penting ya. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan soal yang C. Peluang untuk kejadian jumlah kedua mata dadu setidaknya sama dengan 3 ya. Nah, ini saya hapus dulu. Setidaknya sama dengan 3 itu berarti diawali dari sini. Peluang jumlah sama dengan 3 sampai peluang jumlah sama dengan 12 ya. Nah, jadi cara pertama berarti adik-adik bisa menambahkan P3 ditambah P4 tambah P5 tambah P6 sampai P12 ya. Atau adik-adik bisa gunakan cara kedua, yaitu peluang kejadian komplement ya, Dek ya. Nah, kita akan coba gunakan cara yang kedua saja. Jadi peluang jumlah setidaknya 3 itu berarti jumlah lebih dari atau sama dengan 3. Ini yang diinginkan. Nah, ini akan sama dengan 1 dikurangi peluang jumlah kurang dari 3. Ini adalah komplemennya. Oke. Jumlah kurang dari 3 yang memenuhi hanyalah P2. Nah, ini. Ya kan? Berarti 1 dikurangi 1/36 itu akan sama dengan berapa? 35/36. Ya, cocok ya. Jadi kalau kita mengacu ke hasil yang pertama tadi, ini soal yang C ya. Nah, ini 35/36.
Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang D. Nah, soal yang D ya. Peluang untuk kejadian jumlah kedua mata dadu yang muncul lebih kecil daripada 3. Ya, lebih kecil daripada 3 ya ini. Nah, ini tinggal dihapus saja, ya kan? Berarti kalau kita tuliskan di sini ya. Nah, peluang jumlah lebih kecil daripada 3 itu akan sama dengan peluang jumlahnya sama dengan 2 kan begitu ya, jumlah kedua mata dadu sama dengan 2, maka ini jawabannya adalah 1/36. Nah ini juga cocok ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal latihan 8.1 ya. Di video berikutnya nanti kita akan bahas latihan 8.2. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar.